Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kasus Fir'aun sebagai pelajaran penting tentang pentingnya menjaga akal dalam pandangan Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Naisla Nirmala Putri, dan selanjutnya ada Asti Amanda Ratu Felicia, dan terakhir yaitu Tio Gendi Wahira. Yuk kita simak pembahasannya bersama-sama. Pertama-tama kita membahas Latar belakang fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan publik figur terus menjadi sorotan masyarakat. Salah satu kasus yang menghebohkan publik adalah kasus yang menjerat musisi terkenal Fir'aun. Pria yang dikenal lewat lagu-lagu bernuansa religi dan kehidupan keluarga ini harus berurusan dengan hukum karena terbukti menggunakan narkotika jenis sabu. Kejadian ini sontak mengejutkan banyak pihak, mengingat citra positif yang selama ini melekat pada dirinya. Fir'aun ditangkap oleh pihak polisi bersama seorang wanita di sebuah kamar kos di kawasan Jakarta Selatan. Saat diduga tengah mengonsumsi narkoba, ia mengaku menggunakan sabu dengan alasan untuk menurunkan berat badan dan menjaga stamina. Kasus ini membuka mata publik bahwa popularitas dan tekanan dalam dunia hiburan bisa mendorong seseorang untuk mengambil jalan pintas yang salah. Selain itu, kasus ini juga menambah daftar panjang artis Indonesia yang terjerat narkoba, sekaligus menjadi cerminan bahwa siapapun bisa terjerumus jika tidak memiliki kontrol diri yang kuat. Selanjutnya kita akan ke poin pembahasan. Dalam pandangan Islam, akal merupakan anugerah agung yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Akal menjadikan manusia sebagai makhluk paling mulia dibandingkan ciptaan lainnya. Oleh karena itu, menjaga akal adalah bagian penting dari mahasyid syariah atau tujuan utama syariat Islam. Karena rusaknya akal akan berdampak pada rusaknya perilaku dan tatanan kehidupan manusia. Kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Fir'aun mencerminkan kegagalan dalam menjaga akal. Narkoba merusak fungsi akal, menghilangkan kesadaran, dan menjauhkan seseorang dari nilai-nilai kebenaran dan keimanan. Padahal, sebagai manusia, terlebih sebagai figur publik, seharusnya ia bisa menjadi teladan dalam memelihara akal dan perilaku yang baik. Islam sangat mengecam segala bentuk perbuatan yang membahayakan akal, termasuk penggunaan zat-zat terlarang seperti narkoba. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang menggunakan akalnya untuk merenungkan ciptaannya, seperti dalam hadis surat Ali Imran ayat 190-191 disebutkan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ayat ini menggambarkan betapa Islam memuliakan orang-orang yang menggunakan akalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah merusaknya dengan narkoba atau hal-hal yang melalaikan. Maka dari itu, menjaga akal adalah bentuk tanggung jawab pribadi terhadap karunia Allah yang sangat berharga. Ayat ini menggambarkan betapa Islam memuliakan orang-orang yang menggunakan akalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah merusaknya dengan narkoba atau hal-hal yang melalaikan. Maka dari itu, menjaga akal adalah bentuk tanggung jawab pribadi terhadap karunia Allah yang sangat berharga. Di situ dicantumkan Al-Quran surat Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, "Robbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azabannar," yang artinya, "Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maha peliharalah kami dari siksa neraka." Kesimpulannya, dari kasus Fir'aun, kita belajar bahwa seberapa besar pun popularitas seseorang, jika tidak mampu menjaga akal dan iman, ia bisa terjerumus dalam kehancuran. Menjaga akal adalah kewajiban bagi setiap muslim, karena akal adalah kunci mengenal kebenaran dan membedakan mana yang benar dan salah. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya melanggar hukum negara, tapi juga bertentangan dengan ajaran Islam. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.